Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Mekar Channel. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan menelusuri masjid tua, bahkan masjid pertama yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Jami Tua Palopo. Jadi seperti apa wajah dan sejarah masjid tersebut? Tetap ikut kami di Mekar Channel. Di kesempatan kali ini kami menelusuri Masjid Jami Tua Palopo yang beralamatkan di Jalan Andi Jema, Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sebagai negara dengan budaya yang beragam, tidak heran bila terdapat ratusan peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan. Salah satunya, warisan budaya tersebut bernama Masjid Jami, yang ternyata masih bagian peninggalan Kerajaan Luwu. Uniknya, masjid kuno ini hingga kini masih berdiri kokoh dan dapat berfungsi dengan baik. Masjid bersejarah ini telah ada sejak tahun 1604 Masehi pada masa pemerintahan Raja Luwu ke-16 yang bernama Pesamto Ampanangi Sultan Abdullah, di mana bangunan yang dibangun di atas tanah dengan luas mencapai kurang lebih 15 meter persegi ternyata tidak asal dibangun dan berfungsi sebagai tempat beribadah bagi umat muslim. Alasan pembangunan masjidnya sendiri sudah cukup unik, lantaran sang raja saat itu sedang memindahkan ibu kota kerajaan ke dekat daerah pantai. Pemindahan ibu kotanya sendiri dilakukan agar aktivitas perekonomian lebih mudah dilakukan, sekaligus adanya kepentingan dakwah Islam. Bisa dikatakan bila pengaruh agama Islam cukup kuat pada Kerajaan Luwu, yang bisa dilihat dari desain istananya sendiri yang berdekatan dengan masjid. Bukan hanya istana maupun masjid saja, tak tanggung-tanggung, raja juga mewariskan lapangan luas atau alun-alun dengan arsitektur dari pengaruh Islam. Jika diperhatikan dengan seksama, bagian dari kompleks kerajaan ini memang sangat serupa dengan desain kompleks khas kerajaan yang ada di Jawa. Pada awalnya, masjid ini diberi nama Palopo, dan seiring berjalannya waktu, kota Wiri pun berganti nama menjadi Kota Palopo hingga saat ini. Berdasarkan dari nama Jami sendiri, sudah memiliki dua arti yang berbeda, yang menandakan bila masjid ini memiliki filosofinya sendiri. Arti nama yang pertama yaitu sebuah makanan yang terbuat dari nasi ketan dan air gula. Sedangkan arti yang kedua yaitu memasukkan pasak ke dalam sebuah lubang pada tiang bangunan. Masjid bersejarah ini memiliki detail ukuran 11,9 kali 11,9 meter dengan tinggi mencapai 3,64 meter. Sedangkan dindingnya yang terbuat dari batu cadas dan material perekat putih telur ini memiliki ketebalan sekitar 0,94 meter. Jika memperhatikannya lebih jeli, Anda mungkin menyadari bila masjid berumur ini memiliki beberapa unsur yang mempengaruhinya. Unsur tersebut terdiri dari Jawa, Bugis, Islam, dan Hindu. Meski memiliki beberapa unsur dalam satu bangunan, nampaknya gaya Bugis tampak dominan daripada unsur lainnya. Hal tersebut terlihat dari struktur bangunan masjid yang tampak tersusun tiga dan diterapkan pada bagian atap, yang ditemukan tiga susunan lainnya yang berada di bagian tiang penyangga bangunan. Tiga susun yang berada di tiang tersebut terdiri dari soddu dan juga umpak. Belum cukup sampai di sana, lantaran bagian dinding masjid pun terdiri dari tiga susunan dengan bentuk melipit atau gerigi. Jika Anda menyadarinya, bagian tiang bangunannya pun diberi tiga susunan warna yang berbeda, warna coklat, putih, dan hijau. Sedangkan gaya khas Jawa dapat ditemukan pada bagian atapnya, yang mengingatkan kita akan rumah adat Jonglo, di mana bagian atapnya berbentuk limas bersusun tiga dan dilengkapi dengan tajuk. Di tempat ini pula
pengunjung bisa menemukan suku guru atau tiang penyangga atap berjumlah 4 buah. Lalu, di bagian puncak masjid, terdapat sebuah hiasan keramik yang ternyata berasal dari Cina. Apabila diperhatikan kembali, mungkin pengunjung menyadari bila bentuk masjid ini terasa kotak dengan penambahan unsur dari gaya Hindu. Sedangkan unsur Islaminya dapat ditemukan pada bentuk jendelanya yang khas. Memang tidak dibangun dengan sembarangan dan tanpa perencanaan. Pasalnya, semua hal yang ada di sini memiliki makna dan filosofinya sendiri. Contohnya saja, terletak pada 5 tiang penyangga yang berada di dalam masjid bukan tanpa alasan, sebab kelima tiang tersebut melambangkan rukun Islam. Bahkan, masjid ini memiliki 20 jendela dengan ukuran besar yang memiliki makna sebagai 20 sifat baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan ini juga dihiasi dengan 12 jendela berukuran kecil yang berada di bagian barat masjid. Pemberian jendela tersebut juga bukan tanpa alasan, melainkan mengingatkan akan jumlah bulan dalam setahun. Sedikit bergeser ke bagian timur masjid, pengunjung bisa menemukan sebuah pintu utama. Keberadaan pintu yang berada di arah timur ternyata melambangkan sebagai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak masjid ini didirikan, tidak ada perubahan fisik yang terlalu mencolok terlihat, yang menandakan bila struktur bangunannya tetap kokoh dan tidak dimakan usia. Meski berdiri kokoh hingga saat ini, bukan berarti bangunan ini tidak pernah direnovasi. Bagian yang pernah mengalami renovasi adalah bagian mimbar masjid, lantaran sudah termakan oleh rayap dan sudah rapuh. Apabila tidak dilakukan renovasi segera mungkin, ditakutkan justru membahayakan pengunjung. Walaupun sudah bukan dari bahan aslinya, mimbar masjid kini lebih kokoh dan aman untuk dipijak daripada sebelumnya. Tentu saja hal ini telah dilakukan dengan pertimbangan matang, tanpa menghilangkan unsur bersejarahnya. Hal yang tidak berubah dari mimbar masjid ini yaitu adanya anak tangga yang ternyata hingga kini tetap dipertahankan. Dengan begitu, bentuknya masih serupa dengan awal pembangunan masjid. Umur bangunan boleh saja menua, namun fungsinya masih sama seperti baru dibangun. Masih banyak jamaah yang berbondong-bondong datang ke masjid dengan berbagai macam alasan tersendiri. Ada yang memang ingin sekedar berdoa di tempat bersejarah, ada pula yang memang ingin menunaikan ibadah wajib, dan tak jarang ditemukan beberapa orang tengah mengaji dengan khusyuk. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bangunan ini memang benar-benar dibuat dari putih telur sebagai perekatnya. Ide tersebut ternyata pertama kali dicetuskan oleh sang arsitek bernama Kung Mante, yang ternyata berasal dari negeri Cina. Sejak memasuki bangunan tua ini, pengunjung mungkin menyadari bila udara sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Ternyata hal tersebut didapatkan dari ketebalan dindingnya, sehingga banyak yang betah berlama-lama. Ketika berkunjung pada bulan suci Ramadan, pengunjung bisa melihat pemandangan yang mengesankan. Pasalnya, banyak masyarakat dari berbagai daerah nampak datang silih berganti untuk beribadah ataupun ikut melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Hanya saja, ukuran masjid ini terlalu kecil untuk bisa menampung banyak jamaah yang hadir, sehingga tak sering pula terlihat jamaah mengikuti sholat tarawih di bagian luar masjid. Banyaknya jumlah pengunjungnya, mungkin Anda salah satunya, orang yang berkesimpulan melihat pemandangan menakjubkan tersebut. Tak tanggung-tanggung, sejumlah jamaah bahkan terlihat tengah sholat dengan khusyuk meski berada di tepian jalan raya. Tentu saja, pemandangan tersebut membuat hati penuh haru sekaligus takjub dengan segala keunikannya. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini di Masjid Jami Tua Palopo. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mengkar. Mari berwisata sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.